Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan contoh teladan yang baik kepada kita. Beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab hadis Bulughul Maram, masih di dalam bab tentang menerangkan berbagai macam jalan menuju kebaikan. Hadis nomor 7, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an pula, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau di waktu sore, di waktu senja, maka Allah menyediakan baginya hidangan di surga setiap pagi dan sore. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih. Para jamaah rahimakumullah, hadis ini memberi petunjuk kepada kita bahwa perjalanan kita dari rumah ke masjid, baik di waktu pagi maupun sore, atau mungkin di waktu siang dan di waktu malam, itu semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh, amal kebaikan. Saya kapan hari pernah menjelaskan hubungan perjalanan kita ke masjid kaitannya dengan langkah kaki yang kita langkahkan, kita jalankan ke masjid, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencatat apa saja bekas-bekas yang kita tinggalkan, termasuk bekas langkah kaki kita. Jadi di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 12 itu Allah berfirman di dalam potongan ayat, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami mencatat apa saja yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, termasuk bekas langkah kaki kita menuju ke masjid. Jadi perjalanan ke masjid itu adalah
perjalanan yang dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Ini kalau masjidnya dekat, al-maghfirah, ya pahalanya ya sesuai dengan langkah kaki itu. Kalau perjalanan ke masjidnya itu ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Aqsa, lebih jauh, lebih besar pahalanya. Dan Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan kepada kita umatnya untuk melakukan perjalanan ke masjid-masjid itu, ketiga masjid itu, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Aqsa. Dan tiga masjid itu memiliki keistimewaan yang memang tidak dimiliki oleh masjid lainnya. Beribadah di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram itu pahalanya lebih utama daripada 100.000 kali sholat selain Masjidil Haram. Sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya lebih utama daripada 1000 kali sholat selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Aqsa itu lebih utama 500 kali daripada sholat di tempat lain, kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Jadi orang yang melakukan perjalanan di tiga masjid itu dia mendapatkan kesempurnaan perjalanan, ya, dalam arti perjalanan mereka itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perjalanan ibadah, sebagai amal soleh. Nah, kita yang selalu berangkat ke masjid, baik pagi maupun sore, langkah kaki kita itu juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Lalu berdasarkan hadis ini juga para jamaah rahimakumullah, secara tekstual, secara matan, secara redaksional, kita mendapatkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang berangkat ke masjid di waktu pagi dan sore itu dia juga mendapatkan hidangan, suguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tidak diberikan sekarang, diberikan nanti. Bahwa catatan-catatan kebaikan maupun keburukan yang kita lakukan itu semuanya ada. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi semua catatan itu ada dan tidak ada catatan yang tertinggal. Tidak ada catatan yang tertukar. Tidak ada catatan yang terselip. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat untuk mencatat kebaikan dan keburukan itu, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid, ya. Jadi karena itu perbanyak langkah kaki kita menuju masjid, termasuk para jamaah rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ya. Meskipun kita masih menunggu pengumuman dari pemerintah hasil sidang isbat, ya, informasinya besok kita sudah mulai tarawih, ya, mulai tarawih. Jadi memang ada kemungkinan perbedaan, ya, ada kemungkinan perbedaan dari sisi hisab, ya. Jadi kalau misalnya besok itu hasil ru'yatul hilal, itu hilal tidak bisa dilihat, maka berarti Sya'bannya ini istiqmal. Sya'bannya ini istiqmal 30 hari, berarti Ramadan itu jatuh di hari Ahad. Berarti Sabtu malam Ahadnya baru tarawih. Tapi kalau besok sore hilal itu bisa dilihat, maka berarti awal Ramadan 1446 Hijriah itu jatuh hari Sabtu. Berarti besok mulai tarawih. Ini di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Saya baru pulang umroh hari Selasa kemarin. Itu suasananya juga sudah menjelang puasa sudah. Jadi di sana itu kalau di kita ini kan banyak tradisi magengan itu, ya, kirim doa, ziarah kubur.
Di sana itu ekspresi untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, marhaban ya Ramadan, itu dengan cara menghias, mendekorasi hotel-hotel gitu, jalanan-jalanan itu dengan banner-banner marhaban ya Ramadan, ya, dengan Ramadan Karim, Ramadan Karim. Itu di hotel Pullman Zamzam di Fairmont itu sudah mulai didekor, dihias, dan intinya menunjukkan kegembiraan akan datangnya bulan suci Ramadan, ya. Jadi orang Arab itu kalau di bulan Ramadan kita mengucapkan Ramadan Karim, biasanya dekorasi-dekorasi itu juga kalimatnya itu Ramadan Karim, ya. Ramadan yang dermawan itu. Kalau kita ketemu orang Arab Ramadan mengucapkan Ramadan Karim, orang Arab jawabannya pasti Allah Akram. Ramadan itu dermawan, tapi Allah lebih dermawan, ya. Jadi artinya Ramadan itu tempat berbagi. Saya melihat banyak sudut-sudut di jalanan itu yang posko-posko, semacam posko-posko itu yang menyediakan, memfasilitasi siapa saja yang mau memberikan jaminan takjil buka puasa, ya, wajabatul iftar, ya. Jadi di sana takjilan buka puasa itu biasanya dibungkus plastik, ada tulisannya wajabatul iftar gitu. Untuk takjil buka puasa isinya itu ada yogurt, ada kurma, ada susu, ya, ada kismis itu, ada roti, ya, macam-macam, ya. Jadi biasanya kalau Ramadan di sana itu hampir makanan di restoran tidak tersentuh karena jamaah sudah merasa cukup mendapat dari masjid itu dan suasananya menyenangkan banget. Saya pikir yang kemarin itu sebelum Ramadan itu gak terlalu rame di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ternyata berbeda dengan tahun kemarin para jamaah. Tahun ini luar biasa rame menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Apalagi besok masuk 1 Ramadan. Itu ramenya luar biasa. Sama dengan musim haji. Jadi kalau kepingin tahu kondisi Mekah, Madinah sama seperti musim haji, datanglah ke sana saat Ramadan. Tapi yang bayari ya larang, ya. Umroh Ramadan itu bayarnya mahal, apalagi yang 10 hari terakhir yang premium itu bisa ratusan juta, ya. Mengapa mahal? Mengapa rame? Karena umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji, pahalanya sama dengan haji bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan tidak pernah bayangkan, ya kok haji bersama Kanjeng Nabi. Tapi orang yang umroh Ramadan itu mendapatkan bonus pahala sama seperti haji bersama Rasulullah, ya. Jadi di Mekah Madinah sudah tampak persiapan-persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan di sana kalau sudah Ramadan para jamaah nyuwun sewu, apa aktivitas utamanya? Ya ke masjid. Makanya kalau di sini kita Ramadan tidak ke masjid, rugi pol, itu loh. Rugi pol. Di sana itu aktivitas ibadah itu ya di masjid. Yang ditunggu itu ya datangnya waktu sholat. Jadi kalau malam itu bisa dikatakan tidak tidur. Saya dulu beberapa kali menangi Ramadan di sana, tapi kemudian beberapa tahun ini saya memutuskan untuk Ramadan tidak berangkat, ya. Saya memang sudah minta untuk Ramadan tidak berangkat, istirahat dulu. Kemarin itu 1 bulan ini 1 bulan 2 kali saya berangkat. Kemarin Januari 2 kali saya berangkat. Jadi capeknya ini numpuk-numpuk masih. Manusiawi kalau capek itu. Tapi kalau bosen enggak pernah bosen saya datang ke Mekah, Madinah. Tapi Ramadan besok saya minta istirahat supaya bisa ngajar di kampus, bisa ngaji, bisa menikmati Ramadan. Karena di sana kalau Ramadan kita enggak bisa ngadakan majelis takliman. Beda dengan di luar Ramadan. Jadi saya merasa nilai manfaatnya lebih banyak di Indonesia daripada di sana. Karena di sana fokus ibadah. Itu kalau sudah Ramadan, maghrib itu sholat di Masjidil Haram. Nanti mau pulang ke hotel, itu males sudah.
sekalian nunggu Isya. Padahal di sana Isya itu kalau bulan puasa mundur 1 jam, diundur 1 jam. Jadi kalau Isyanya itu jam 8, mundur 1 jam, jam 9 baru mulai sholat Isya. Baru kemudian tarawih, witir, selesai kira-kira jam 11, jam 12 malam. Itu baru selesai. Setelah itu orang malam hampir nggak tidur, tanggung. Tapi begitu habis subuh, waduh, Masjidil Haram itu dalamnya itu koyo iwak pindang gitu. Ya, jadi artinya banyak orang tidur. Tapi sekarang rupanya polisi, tentara itu tegas. Jadi saya kemarin itu habis Isya, kemudian sepertiga malam terakhir ada orang tidur itu dibangunkan, didatangi tentara, didatangi polisi. Kum ya naim, ijlis ya naim. Bangun, kamu yang tidur bangun. Ini masjid duduk nggone wong turu gitu. Wong orang segitu banyak tidur di masjid, terus sing salat ini kan dolek nggon ya kangelan gitu. Kalau hajian malah lebih keren lagi polisinya. Jadi kalau orang habis maghrib tiduran itu didatangi saja. Kalau dia masih ndablek, masih tambang, didatangi lagi, ditanya visanya, paspornya. Gitu. Jadi artinya masjid itu supaya benar-benar dipakai untuk sholat, bukan sekedar untuk istirahat. Tapi kalau Ramadan itu tidak bisa dihindari. Kalau habis subuh itu orang-orang banyak tiduran di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Jadi mereka itu inginnya kan bisa selalu sholat berjamaah di masjid, di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Nah, kita para jamaah monggo dimanfaatkan Ramadan ini untuk menjadikan masjid ini sebagai rumah kita. Ya, masjid ini Baitullah, tapi Baitullah itu juga jadikan sebagai baiti gitu, sebagai rumah kita. Ya, rumah kita. Jadi di rumah juga kita isi dengan ibadah sholat sunnah, di rumah juga kita isi dengan membaca Al-Quran. Jadi jangan hanya di masjid saja. Rumah kita itu kata Rasulullah jangan dijadikan seperti kuburan. Ya, kuburan itu sepi. Maka supaya tidak sepi, bacakan Al-Quran. Ya, kerjakan sholat sunnah di rumah. Ya, jadi karena itu Ramadan persiapan kita ya. Rumah-rumah itu ya monggo dibersihkan juga, terutama toilet, karena kebutuhan kita ke toilet Ramadan itu pasti lebih sering daripada di luar Ramadan. Masjid juga demikian, berbenah semuanya, toiletnya dibersihkan karena kebutuhan jamaah ke toilet itu pasti lebih sering daripada di luar bulan Ramadan. Intinya kita semuanya senang dengan datangnya bulan Ramadan dan berusaha untuk memaksimalkan waktu dan kesempatan di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan secara maksimal dan optimal di dalam bulan Ramadan untuk beribadah. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan hadis nomor 8. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai wanita muslimat, ya, wahai kaum wanita muslimat, janganlah seorang tetangga meremehkan, merasa rendah dengan memberi hadiah kepada tetangganya, meskipun yang dihadiahkan itu hanya sekedar kikil kambing, kaki kambing. Kikil kambing itu artinya kan kaki kambing. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah rahimakumullah, sedekah, hadiah, pemberian itu bukan hanya diberikan oleh laki-laki, tapi kaum perempuan juga bisa mendapatkan pahala dari sedekah, dari hadiah, dari pemberian itu kepada orang lain. Ya, jadi artinya
sedekah itu bukan monopoli orang laki-laki saja, perempuan juga bisa. Karena itu potensi untuk masuk surga itu ya baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, tidak mengenal jenis kelamin. Dan di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan secara khusus kepada kaum wanita di Madinah supaya mereka itu suka berbagi makanan kepada tetangganya, supaya mereka itu saling memberi satu sama lain. Karena secara manusiawi tidak ada orang yang tidak suka diberi. Meskipun dia sudah memiliki di rumahnya makanan, misalnya roti misalnya, tapi kalau dia diberi tetangganya roti, itu pasti hatinya tetap senang dan tidak menolak. Dan jangan menolak pemberian orang lain selama kita tidak meminta-minta pemberian itu. Karena kalau kita menolak pemberian orang lain, berarti kita menyinggung perasaan orang lain. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kalian itu tidak meminta-minta, kalian diberi, maka terimalah. Rasulullah itu kalau beliau diberi, beliau tidak meminta, lalu beliau diberi, itu beliau kalau itu berupa makanan, beliau makan. Kalau beliau tidak berkenan makan, tetap diterima, tapi nanti diberikan kepada orang lain. Atau makanan itu dimakan sebagian oleh Rasulullah, lalu sebagian diberikan kepada orang lain. Dan orang lain yang diberi oleh Rasulullah tidak ada yang pernah menolak. Apalagi kalau tahu yang memberi itu Rasulullah. Ada keberkahan di situ. Ya. Tapi kalau meminta-minta, kita kan memang dilarang oleh Rasulullah untuk jadi peminta-minta itu. Ya. Tapi kalau diberi jangan ditolak. Meskipun kita sudah punya, terima saja. Ya. Jadi Rasulullah menganjurkan kepada kaum perempuan untuk suka berbagi kepada tetangganya, ya, tetangganya. Dan kalau kita bisa mengamalkan ini gak peduli di kampung atau di perumahan, itu kita bisa saling berbagi meskipun di perumahan. Pak, bagaimana kalau tetangga saya non muslim? Kan gak apa-apa kita berbagi makanan dengan non muslim. Yang gak boleh itu kan urusan agama, urusan peribadatan, lakum dinukum waliyadin. Kalau kita punya misalnya gulai kambing, kita berikan tetangga kita non muslim, apa boleh? Boleh, berpahala, itu sedekah. Kalau ada tetangga kita non muslim ngasih kita gulai kambing, bagaimana? Boleh, terima, makan, halal itu. Tapi kalau ngasih babi, ya jangan diterima, kan gitu kan. Nah, jadi selama itu tidak dilarang untuk kita bekerja sama, maka terimalah itu. Karena Rasulullah tinggal di Madinah itu juga tidak hanya dengan komunitas muslim. Rasulullah itu tinggal di Madinah itu juga dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Majusi yang nyembah api di pagi dan sore hari itu. Jadi beliau kalau soal urusan kemanusiaan itu beliau tidak pandang bulu. Muslim non muslim selama manusia tetap harus dihormati dan dihargai. Nah ini hubungan bertetangga itu juga begitu. Rasanya menjadi erat, menjadi akrab, terasa tetangganya itu kehidupan bertetangganya kalau kita ini saling memberi. Makanya orang-orang tua dulu itu punya semboyan pager mangkok itu lebih baik daripada pager tembok. Ya, pager mangkok itu lebih baik daripada pager tembok. Maksudnya pager mangkok tembok. Maksudnya pager mangkok itu gimana? Kalau kita suka memberi kepada tetangga kita, rumah kita itu aman, meskipun gak ditembok, gak dipager, gak dipasangi beling kaca. Kalau kita ini suka memberi, maling itu ngerampok itu, orang rampok mau berbuat jahat itu gak berani ke rumah kita. Wong tetangga kita itu ikut jaga semua. Ojo macam-macam lho ya, wonge loman, awas on macam-macam gitu. Tapi nek wonge medhit, colong-colongan wis. Nah gitu, masih dikoki beling kaca tembok sampai dukur ya, wayahe kemalingan ya
kemalingan. Padahal malingnya ya gak ado-ado ya dari rumah itu gitu loh. Jadi orang loman itu artinya suka berbagi, itu ndak ada jeleknya sama sekali. Bahkan kalau kita ingin punya banyak teman, maka suka memberilah kepada orang lain. Sehingga ada di dalam kitab Nasaihul Irbad itu disebutkan qala ba'dul udaba, sebagian ahli sastra itu mengatakan laisa lil bakhili sahibun ya. Jadi khalilun. Orang bakhil itu tidak punya teman. Orang bakhil itu tidak ada temannya. Tapi orang dermawan itu pasti punya banyak teman. Jadi ini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berbagi dengan tetangga. Jadi pagar mangkok itu luwih apik daripada pagar tembok ya. Tembok itu dhuwur tapi nek medhit ya ilang ae tetep ya. Jadi naudzubillah min dzalik. Yang kedua para jamaah, penyebutan kikil atau kaki kambing ini di Arab ini kita mendapatkan petunjuk bahwa penyebutan kaki kambing atau kikil kambing itu menunjukkan bahwa di Arab kaki kambing itu tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Dibuang biasanya. Tapi orang kita, kikil kambing itu mahal ya, sak mangkok hampir 50.000 sekarang. Ya, lebih mahal daripada kikil sapi. Kikil sapi 20.000 oleh, kikil kambing wis 50.000. Tapi di Arab itu gak laku kikil kambing itu. Jadi Rasulullah ini seolah-olah meskipun yang kamu berikan itu makanan yang tidak berharga gitu loh. Kaki kambing itu tidak berharga. Sama seperti kita. Jerawan, itu kan enak dibotok di kan enak. Tapi di sana orang Arab itu bagian jerawan itu dibuang. Tapi wong Indonesia kreatif, dibotok ya. Jadi rasanya enak ya. Jadi di Mesir, di Arab itu jerawan ayam itu dibuang biasanya. Makanya mereka tidak mengenal namanya babat itu khusus. Wah, padahal kita kan enak makan itu ya. Nasi babat, nasi usus itu kayak sambal itu enak. Jadi ini penyebutan kaki kambing atau kikil kambing ini menunjukkan makanan ini makanan kelas rendah gitu. Ya kalau di kita kikil kambing ini mahal. Jadi hadis ini memahaminya juga harus cerdas. Sedekahlah kamu meskipun hanya dengan kikil kambing. Loh, kikil kambing dek ini larang, Cak. Itu nek tempe penyet murah gitu loh. Nah, 5.000 10.000 wis oleh. Jadi kalau di sini bahasanya ya sedekahlah kamu meskipun dengan tempe penyet gitu loh. Ya 10.000 wis oleh itu ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau puasa jangan bandingkan kita ini dengan orang Arab. Buka pakai kurma itu bagus, sunnah Rasul iya. Tapi kalau kita gak begitu tawar dengan yang manis, dengan yang kurma, gawe ote-ote ya gak apa-apa gitu loh. Nah, jadi jangan kemudian kita ini sok ke Arab-Araban kudu kurma gitu. Nek gak kurma terus gak oleh sunnahnya Kanjeng Nabi. Enggak, sunnahnya Kanjeng Nabi itu takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Kalau kita bisa pakai kurma lebih bagus. Nah, termasuk saya ini nyuwun sewu. Saya ini meskipun bulan berangkat umroh, tapi kalau buka puasa dikongkon mangan kurma telu ambek banyu putih sak gelas ngejer Pak, badan saya ini groyo. Makanya saya ini kalau ngaji sore menjelang Ramadan itu full kegiatan. Itu saya hampir tidak pernah jamaah di masjid itu ikut. Saya mesti pulang kalau dekat dengan rumah. Karena kalau dikasih kurma 7 butir itu kurma ajwa itu, padahal kan ono hadise itu. Pakai minum air segelas ini groyo Pak, apa mana dikongkon ngimami, gak tutup ngimami maghrib itu. Iso geblak ngimami maghrib itu. Iso geblak. Ya karena memang nek durung sego jarine durung mangan gitu loh. Weteng Jawa. Jadi makanya jangan terus kita kaku nek gak kurma. Nah, ojo kereng-kereng gitu. Ya masih ote-ote ya. Gak apa-apa. Ote-ote ngombene kolok sak mangkok, isine lengkap, gedang sobo ono, telo ono, pohung ono, santen ono, manis pisan. Wah, itu wis ngalang-alai
Wis stop pokoke wis itu wis masih gak mangan maneh ngenteni mari tarawih gak apa-apa gitu loh. Ya jadi kalau urusan yang begitu itu relatif ya karena berkaitan dengan habit kebiasaan kita konsumsi makanan ya. Jadi tidak bisa jadi ukuran. Tapi yang jelas ini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk sedekah meskipun yang kita berikan itu meskipun di kita itu paribasan nguwai jenang sairis gitu loh. Jenang sairis. Jenengan habis ziarah ke Ngampel, pulang nggawa jenang. Jenang tukune gak akeh pisan. Tanggoe kabehe 10 sing dikeki. Tuku jenang mek seprapat. Isine 10. Misalnya ya pas dikeki siji edek. Nah itu kalau jenengan itu ngekeki itu kan wis diniati ngekeki gak ada apa-apa. Tapi kadang sing dikeki itu alah jenang sairis. Lah kan gregetno to Pak ngene iki ya. Ya alah jenang sairis. Padahal kita ini maka hadis ini memberi petunjuk kepada kita jangan melihat pada pemberiannya, harganya, tapi lihat bagaimana dia tetanggamu yang memberi kamu itu ingat dengan kamu dan dia kasih dengan kamu, sayang dengan kamu. Loh, yang penting kan di situ. Kita ini berarti keberadaan kita itu diingat oleh orang lain. Jangan sampai kita ini hidup di tengah masyarakat, keberadaan kita itu dianggap tidak ada oleh orang lain. Itu berarti kan kita duduk dianggap menungso gitu loh. Ya, jadi wujuduhu ka'adamihi. Jangan sampai naudzubillahi min dzalik ya. Karena itu para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbagi dengan tetangga kita. Hadis nomor 9. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada lebih dari 70 cabang. Jadi bid'un itu begini para jamaah. Bid'un, kata-kata bid'un itu kaitannya dengan adat atau bilangan atau jumlah. Kata-kata bid'un itu di dalam bahasa Arab itu angka yang kisarannya antara 3 sampai 9. Itu orang Arab menyebut dengan bid'un. Jadi seperti ini, bid'un wasab'una. Lebih dari 70. Lebih dari 70 itu bisa 73, bisa 74, bisa 75, bisa 79. Jadi kisaran interval antara 3 sampai 9 itu disebut dengan istilah bid'un ya. Kalau bud'un beda lagi. Yo, ini bahasa Arab. Baknya di kasroh artinya itu bilangan antara 3 sampai 9. Tapi kalau baknya di dhamma bud'un, mohon maaf, itu artinya kelaminnya orang perempuan. Loh, ya, kayak harokat situk menurut tok wis beda ya. Jadi bahasa Arab itu seperti itu. Kata Rasulullah, iman itu ada 70 lebih cabang. Atau ada 60 lebih cabang. Fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Maka cabang iman yang paling utama itu adalah ucapan perkataan kalimah la ilaha illallah. Berarti tahlil ditambahi akhiran an dadine tahlilan, kan gitu. Ya, tahlilan itu mesti di situ memperbanyak bacaan tahlil, dan Rasulullah memerintahkan untuk baca tahlil itu sebanyak-banyaknya. Jadidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian. Bagaimana cara memperbarui iman? Perbanyak ucapan kalimah la ilaha illallah ya. Jadi jangan menyebut orang tahlilan itu bid'ah. Bid'ah. Kalau budayanya boleh tidak setuju, tapi kalimah la ilaha illallah itu, kalimah itu yang membuat seorang muslim bagaimanapun perbuatannya itu, sejelek apapun perbuatannya itu, dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimah la ilaha illallah.
illallah. Dan kalimat la ilaha illallah itu menjadi kalimat pemisah antara muslim dengan orang kafir, ya. Orang kafir kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dosanya yang lalu semuanya bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan suka mengkafir-kafirkan saudara sesama muslim. Wong orang kafir saja dengan kalimat la ilaha illallah itu dapat jaminan dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang muslim? Tentu kita lebih banyak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cabang iman yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza. Dan cabang iman yang paling rendah dari 70 lebih atau 60 lebih cabang iman itu, cabang iman yang paling bawah, yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan duri, menyingkirkan halangan dari jalan. Ya, jadi kalau ada paku, ada kaca, singkirkan di jalanan itu, jangan justru malah dipasangi paku, cek ibane bocor, ya, supaya iso nembel, naudzubillahi min zalik, ya, jangan diambil itu. Ya, kalau memang bocor, ya memang wayahe bocor, ya. Tapi jangan terus dipasangi, ya, termasuk semua aktivitas yang menghambat lalu lintas itu nyuwun sewu berdosa. Semua aktivitas yang bikin jalan macet itu berdosa, ya. Kecuali kalau memang itu sesuatu yang manusiawi seperti jenazah lewat, itu kan memang harus diberi jalan. Seperti orang mau melahirkan, seperti pejabat yang memang mereka bekerja untuk rakyat, sudah diatur sedemikian waktunya, itu boleh, itu didahulukan. Jadi intinya tidak boleh membuat jalan itu menjadi macet, menjadi terhambat. Kemudian wal haya'u, kata Rasulullah, wal haya'u syu'batun minal iman, muttafaqun alaih. Dan malu itu merupakan cabang dari iman. Malu seperti apa yang merupakan cabang dari iman itu, para jamaah? Malu yang merupakan cabang dari iman itu adalah malu ketika melakukan perbuatan dosa. Malu ketika auratnya terbuka. Itu termasuk sebagian dari iman. Kanjeng Nabi itu orang laki-laki. Kanjeng Nabi itu orang laki-laki, tapi Kanjeng Nabi itu pernah kesingkap ininya, gamisnya itu sampai kelihatan pangkal pahanya. Itu Kanjeng Nabi itu raut mukanya sudah merah. Malu sekali beliau. Malu sekali karena tersingkap auratnya itu, pangkal pahanya itu kelihatan. Kan auratnya orang laki-laki itu ma baina surrah war rukbah, antara pusar sampai lutut. Antara pusar sampai lutut. Artinya kita ini di dalam sholat, di luar sholat, aurat kita yang harus ditutup itu ya antara pusar sampai dengan lutut. Maka kalau kita jalan-jalan santai, ya jangan sampai buka aurat. Wong Kanjeng Nabi itu kebuka auratnya aja, wajahnya langsung merah padam kok. Orang sekarang sholat jamaahnya di masjid tekun, tapi senengane gawe celana pendek melaku-melaku nang embong. Apa nih sing dipamerno? Oh itu loh. Ya, jadi itu seperti tidak punya rasa malu. Jadi malu di sini adalah malu ketika melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, termasuk membuka aurat. Bukan sebaliknya, nyuwun sewu malu melakukan kebaikan. Nah ini kebalik. Bagaimana malu melakukan kebaikan? Nyuwun sewu ya. Contoh sederhana di masyarakat itu, kenapa waliman itu kursi depannya kok kosong? Malu Pak di depan. Loh, kan lungguh ngarep itu paling enak. Oleh panganan ya paling disiki, lho kan gitu. Oleh berkat ya disiki, ya tapi gak iso rokokan Pak. Iso rokokan, wong rokokan ae. Ya, jadi itu malu yang nyuwun sewu. Kita malu yang nyuwun sewu. Kita ini masih keliru menerapkan malu itu. Jadi malu melakukan kebaikan. Soft di depan masih kosong. Kenapa buka soft di belakang? Malu Pak, gak pantas ada di soft depan. Ini bukan soal pantas tidak pantas, tapi ini soal kebaikan, harus fastabiqul khairat. Dan kita ndak boleh nyumanggakne orang itu, monggo sampean di soft depan aja.
sampean lebih tua. Ini gak ada urusan tua sama muda. Jadi mementingkan urusan orang lain dalam soal ibadah itu makruh, dibenci dalam agama. Jenengan mau wudu itu terus mendahulukan sampeyan Pak sing tua wudu. Gak boleh begitu, makruh begitu itu. Salat jenengan Pak sok di depan, makruh itu begitu. Kalau sudah soal kebaikan ini harus kita nomor satu. Nanti yang datangnya belakangan, yo oleh nggon mburi. Salah dhewe teko keri. Loh iya begitu itu. Itu jangan keliru menerapkan malu. Ya, kita datang ke pengajian malu, tapi nek teko nang orkesan ngarep dhewe. Nah, naudzubillah ini tapi bukan jamaah masjid ini, jamaah di sana. Ya, jadi naudzubillah ini jadi kalau urusan kebaikan nomor satu kita jangan mau kalah, jangan mau ngalah. Saya lihat kemarin itu masya Allah namanya orang nyium hajar aswad, orang kepingin ngusap rukun yamani, itu desel-deselan kayak gitu. Ya gak apa-apa begitu. Kita terus jangan lah apa sih kok desel-deselan. Lah nek gak desel-deselan ya gak oleh. Gitu loh. Terus ngalahi. Nek ngalah ya gak insyaallah gak iso oleh gitu wong ngalah. Ini jangan ngalah, harus fight kita. Sing penting tidak menyakiti orang lain. Itu di situ. Jadi urusan ibadah itu ndak boleh mendahulukan orang lain. Tapi urusan duniawi, urusan makanan dahulukan orang lain. Contoh misalnya di sini ada buka, di situ ada disediakan takjil buka puasa. Jenengan ngalah, itu top. Jenengan yang lebih muda ngalah sama yang lebih tua. Pun monggo Pak, jenengan saya cukup air putih saja. Top itu. Tapi akeh-akeh kan gak ngono. Nek iso le loro le telu malah. Nek iso liyane gak kebagian. Nah, jadi apa? Al-isar fil ibadati makruhun wa fid dunya mahbubun. Mementingkan orang lain dalam urusan ibadah itu dibenci di dalam agama. Tapi mementingkan orang lain dalam urusan duniawi itu dicintai. Kita mendapatkan pahala. Dan para jamaah bulan Ramadan monggo kita manfaatkan untuk meningkatkan ya kuantitas dan kualitas ibadah kita, dan secara otomatis kalau kita melakukan kebaikan itu artinya kita tidak melakukan keburukan ya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kualitas ibadah kita lebih baik dibandingkan Ramadan sebelumnya. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian Bapak Ibu para jamaah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kaddin wala masyaqqatin ma'as salama was siha wal barakah lil haji wal umrah, khususan untuk Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Maghfirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.